Kisah cerita Arya Banjargetas. Pada zaman dahulu di Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan besar. Kerajaan itu bernama Pejanggi. Adapun yang memerintah negeri tersebut bernama Datu Maspati. Ia mempunyai seorang putra yang amat tampan dan berkulit putih kuning. Semenjak lahir, putra tersebut memiliki suatu tanda yang amat aneh. Ujung kemaluannya kerap kali bercahaya memancarkan sinar. Ketika melihat hal itu, Datu Maspati menjadi gelisah. Ia memandang hal itu sebagai suatu firasat yang kurang baik. Ia yakin putranya kelak akan memiliki kelainan-kelainan. Oleh karena firasat itu selalu mengganggu dirinya, ia pun memanggil seluruh ahli nujum yang berada di kerajaan itu. Mereka diperintahkan untuk meramalkan makna dari tanda ajaib yang dimiliki putra itu. Setelah para ahli melaksanakan keahliannya, ternyata hanya seoranglah yang berani mengemukakan pendapat. Ahli nujum itu berasal dari desa Tenang. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan kepada Datu Maspati bahwa tanda yang dimiliki putranya itu adalah suatu tanda panas. Setelah ahli nujum dari desa Tenang itu mengemukakan pendapatnya dan disepakati oleh ahli-ahli nujum yang lain, raja pun mempercayai hasil ramalan itu. Oleh karena itu, ia pun mengadakan sidang dan meminta pertimbangan tentang langkah-langkah yang harus diambil terhadap putranya itu. Sebelum tanda-tanda buruk menjadi kenyataan, baik berupa bencana maupun kejadian-kejadian lain yang tak diingini. Ketika terdengar usul raja, anggota persidangan menjadi terdiam. Tak seorang pun berani membuka mulut atau angkat bicara. Suasana menjadi senyap sejenak. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri-sendiri. Setelah kesenyapan berjalan beberapa saat, raja pun memecahkannya dengan berkata, "Oleh karena tak seorang pun di antara kalian yang mengajukan pendapat, dengarkan pendapatku. Menurut hematku, anak tersebut harus dilenyapkan. Ia harus dibunuh." Ketika mendengar kata-kata rajanya, permusyawaratan menjadi gemuruh. Semua peserta mengemukakan pendapat. Mereka menolak pendapat rajanya. Mereka tak setuju akan pembunuhan itu. Mereka memandang tindakan seperti itu adalah tindakan kejam dan biadab, sebab putra itu tidak bersalah dan masih terlalu kecil. Ketika mendengar para peserta musyawarah tidak setuju atas putusannya, raja mundur selangkah. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuang putra tersebut ke laut. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah peti dan putra mahkota tersebut dimasukkan di dalamnya. Setelah ditutup dengan baik sehingga air tak dapat masuk ke dalamnya, peti itu pun dihanyutkan ke laut dengan iringan air mata dari seluruh pengantar. Peti itu pun terseret arus menuju ke tengah laut dan dihantam oleh gelombang. Dengan demikian, berlalulah peti tersebut mengikuti jalannya gelombang laut. Pada saat yang bersamaan, tersebutlah sebuah kisah di Pulau Jawa. Pada suatu malam, permaisuri bermimpi sedang mengail di tengah laut. Pada saat itu, ia memperoleh sebuah permata yang sangat bagus, bercahaya dan gemerlapan. Ketika terjaga, sang permaisuri pun menceritakan mimpi itu kepada suaminya. Sebagai seorang yang mengerti seluk-beluk mimpi, sang raja menafsirkan bahwa mimpi itu bukanlah kembang tidur semata, tetapi merupakan suatu isyarat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sang raja segera memerintahkan para pembesar negeri agar turut mengail ke tengah laut yang disebut dalam mimpi permaisuri. Setelah tiba di tempat yang dituju, mereka semua melepaskan kail. Kail mereka tersangkut pada sebuah benda besar. Mereka mengira kailnya sedang disergap oleh ikan yang amat besar. Oleh karena itu, raja memerintahkan untuk mengangkat kail beramai-ramai. Di luar dugaan, ternyata kail itu mengangkat sebuah peti. Raja pun segera memerintahkan untuk membawa peti itu ke tepi pantai. Sampai di tepi pantai, raja pun memerintah agar segera membuka peti itu. Akan tetapi, para pengawal tidak berhasil membuka peti tersebut.
Raja merasa penasaran dan akhirnya beliau memerintahkan untuk mencari kapak untuk membuka peti. Baru saja tangan sang raja mengangkat kapak untuk diayunkan ke arah peti, tiba-tiba peti itu terbuka sendiri dan tampaklah di dalam seorang bayi yang tampak bercahaya dan amat tampan. Hati sang raja merasa terkejut bercampur gembira menyaksikan hal itu. Kejadian itu tak pernah diduganya terlebih dahulu. Namun sayang, ujung kapak raja mengenai kening sebelah kanan sehingga terluka sedikit. Oleh karena itu, bayi tersebut dinamai Banjargetas. Setelah itu, mereka kembali ke istana untuk menyatakan kegembiraannya. Sang raja menyelenggarakan keramaian selama 7 hari 7 malam. Selanjutnya, selama dalam asuhan istana, Banjargetas tampak segar bugar. Tambah lama, anak itu bertambah berkembang dengan baik dan tampak semakin tampan dan cerdas sekali. Saat-saat itu, negeri menjadi semakin aman dan semakin makmur. Akhirnya, setelah Banjargetas meningkat ke usia remaja, Permaisuri pun meninggal dunia. Raja sangat bersedih atas musibah ini, demikian pula halnya dengan Banjargetas. Pada suatu hari ketika upacara nyiwak selesai, Raja sangat rindu akan permaisurinya. Ia pun berniat untuk memiliki lukisan permaisuri untuk kenang-kenangan. Oleh karena itu, Raja memanggil para seniman, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang sanggup mengerjakannya. Akhirnya Banjargetas mengajukan permohonan untuk menggarapnya. Permohonan itu diterima oleh sang raja. Banjargetas segera melukis permaisuri. Semua orang terkagum akan keahlian Banjargetas dalam hal melukis. Lukisannya sangat mengagumkan. Wajah permaisuri dalam lukisan itu tak berbeda sedikit pun dengan aslinya. Lukisan itu begitu hidup, garis-garisnya amat halus. Setelah selesai dan dianggap sempurna, lukisan itu pun disampaikan kepada sang raja. Sang raja berterima kasih kepada Banjargetas karena harapannya telah menjadi kenyataan. Akan tetapi, setelah memperhatikan lukisan itu dengan cermat, sang raja menjadi sangat murka. Lukisan itu sangat menyinggung perasaan sang raja, karena di salah satu tubuh lukisan permaisuri terdapat tahi lalat. Tahi lalat itu memang dimiliki oleh permaisuri dan tepat pada tempat yang sangat rahasia itu. Maksud sang raja, tahi lalat itu jangan sampai terlukis. Sesungguhnya Banjargetas tidak sengaja melukis tahi lalat itu. Tahi lalat itu terjadi hanya karena percikan tinta lukisan. Banjargetas pun akhirnya menjelaskan hal itu kepada sang raja. Akan tetapi sang raja tak mau mempercayai karena ketepatan bentuk dan letaknya tahi lalat itu. Bahkan Banjargetas pun dibentak dan dituduh telah menodai permaisuri. Raja memandang ketepatan letak dan bentuk tahi lalat itu adalah sesuatu yang mustahil jika Banjargetas tak pernah berbuat sesuatu dengan permaisuri. Akhirnya Banjargetas pun diusir dari lingkungan istana. Dengan perasaan sedih dan malu, Banjargetas pun meninggalkan istana. Ia pergi diikuti oleh 44 orang pengiring yang setia dan mencintainya. Kepergian Banjargetas tak mempunyai tujuan yang pasti. Ia berjalan terus tak tentu arah. Akan tetapi nasib dan takdir menentukan. Akhirnya Banjargetas beserta pengiringnya tiba di Labuhan Tereng. Dari tempat itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke arah timur. Di sebuah perkampungan kecil itu, Banjargetas dan rombongan bermalam. Ia menginap pada pondok Amak Bangkol. Sampai saat ini, tempat Banjargetas menginap dinamakan Tuduh. Kalau mendengar riwayat Banjargetas, Amak Bangkol membujuknya agar berkenan menetap di kampung yang kecil itu. Oleh karena desakan Amak Bangkol, Banjargetas pun memutuskan untuk menetap di kampung itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, Banjargetas dan rombongan membuat bunga kertas dengan berbagai warna.
Bunga kertas yang tampak indah itu dijual di pasar oleh Ina Bangkol. Bunga kertas itu laku dengan cepat. Banjargetas memang seorang seniman, hasil karyanya digemari di mana-mana. Pada suatu hari tibalah Ina Bangkol di kerajaan Kentawang. Di kerajaan itu, dagangan Ina Bangkol amat laris. Permintaan mengalir tanpa henti. Bahkan putri kerajaan Kentawang pun memesan untuk dibuatkan bunga tunjung. Sang putri yang bernama Terong Kuning itu sangat mengagumi hasil karya itu. Itulah sebabnya ia menanyakan siapa pembuatnya. Ina Bangkol mengatakan bahwa yang membuat bunga kertas itu adalah anaknya sendiri. Dengan jalan berdagang, Ina Bangkol setiap harinya berhasil memasuki istana. Pada suatu hari istana akan menyelenggarakan upacara. Ina Bangkol memperoleh undangan juga, bahkan dengan suatu tekanan keharusan untuk hadir. Hal itu diceritakan kepada Banjargetas. Ketika mendengar hal itu, Banjargetas menyuruh Ina Bangkol untuk membuat opak, ore, dan renggi, jenis jajan yang layak diaturkan kepada sang raja. Banjargetas pun sanggup membuat lengsongan berukuran 1 kali 1 meter untuk tempat jajan itu. Sehari sebelum upacara dimulai, Banjargetas bersama dengan ke-44 pengiringnya berangkat ke Kentawang dengan memikul lengsongan. Di sepanjang jalan, lengsongan itu dikagumi karena buatannya dan bentuknya yang amat bagus. Mereka bukan hanya mengagumi saja, mereka banyak yang larut dan turut dalam rombongan itu. Rombongan itu menjadi sangat banyak dan ramai dengan iringan yang panjang. Setelah tiba di Kentawang, rombongan bersorak-sorai dengan gembira, sehingga suasana menjadi amat riuh. Raja pun bertanya dalam hati, apa yang terjadi di luar? Putri Kentawang pun berlari menuju keluar untuk menyaksikan keramaian itu. Namun ditahan oleh sang raja untuk memenuhi keinginannya. Sang raja merintahkan mengambil tangga untuk Tuan Putri agar dapat menyaksikan dari atas tembok. Dari tempat itu, Putri Kentawang dapat dengan jelas menyaksikan lengsongan yang dibawa oleh Banjargetas. Tanpa disengaja, pandangan Tuan Putri bertemu dengan pandangan Banjargetas. Keduanya merasakan perasaan yang sama, perasaan yang sulit dilukiskan. Putri Kentawang lupa pada posisinya. Ia naik ke atas tangga yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sehingga tangga itu tak seimbang. Titik beratnya telah berpindah ke bagian atas. Akhirnya tangga itu terbalik sehingga Putri Kentawang terlempar keluar tembok dan jatuh menimpa Banjargetas tanpa disengaja. Banjargetas pun terjatuh terguling dan berhimpitan dengan Putri Kentawang. Peristiwa itu menyebabkan suasana menjadi sangat ramai. Raja menjenguk keluar tembok istana dan menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Oleh karena itu, Raja Kentawang pun naik darah dengan seketika. Beliau menghunus keris yang terselip di pinggangnya serta dihujamkan ke tubuh Banjargetas bertubi-tubi. Ketika mendapat serangan yang sangat tiba-tiba itu, Banjargetas mengadakan perlawanan sambil mundur. Lengsongan beserta isinya hancur berantakan. Raja sangat marah karena menganggap Banjargetas sebagai pembuat onar dan menjatuhkan martabat keluarga besar Kentawang. Akhirnya, Banjargetas berhasil mundur dan meloloskan diri dari serangan sang raja. Banjargetas dan rombongan pengiringnya pergi dari Kentawang berjalan menuju ke arah Sekaroh. Dari Sekaroh perjalanan dilanjutkan ke arah Sengkerang, langsung ke Bayan dan terus ke Selaparang. Kehidupan dan tempat tinggal Banjargetas terus berpindah-pindah. Pada suatu hari, Banjargetas pergi ke Pejanggi. Saat itu, Pejanggi diperintah oleh seorang raja muda, sebab raja tua telah meninggal dunia. Umur raja muda itu sebaya dengan umur Banjargetas. Sampai di Pejanggi, Banjargetas menyaksikan orang banyak sedang menerima pembagian beras. Negeri itu sedang ditimpa bahaya kelaparan. Pembagian itu tidak merata dan akhirnya banyak yang menggerutu, sebagian berhasil, sebagian tidak berhasil atau gagal. Banjargetas mendekati mereka dan meminta agar datang lagi keesokan harinya. Ia berjanji akan mengatur pembagian itu. Benar juga, keesokan harinya rakyat pun datang berduyun-duyun. Pembagian pun dilakukan seperti biasa.
Suasana pun menjadi kacau ketika melihat hal itu. Banjargetas pun menawarkan jasa kepada petugas. Setelah mendapat persetujuan, Banjargetas memerintahkan untuk membuat ruangan berpintu dua, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Dengan pengaturannya, semua orang mendapat bagian yang sama, sehingga tak terdengar lagi kegaduhan ataupun gerutu orang banyak. Secara kebetulan, raja negeri itu datang untuk menyaksikan pembagian beras oleh pelaksananya. Ketika mulai kecakapan Banjargetas, sang raja merasa tertarik dan memintanya agar mau tinggal di kerajaan Pejanggi. Selama menetap di Pejanggi, hubungan raja dengan dirinya berlangsung dengan baik. Raja sangat mempercayainya. Pada suatu hari, raja menyampaikan niatnya untuk berumah tangga. Raja meminta kepada Banjargetas agar mencarikan gadis yang layak menjadi istrinya. Setelah mencari ke segenap penjuru negara, Banjargetas hanya menemukan dua orang yang cocok, yaitu Dende Bunga dan Dende Trongkuning, putri Raja Kentawang. Raja pun meminta agar Banjargetas berangkat ke Kentawang. Oleh karena itu, Banjargetas membuat suatu siasat dengan menyamar sebagai pedagang perhiasan. Dengan siasat itu, ia berhasil masuk ke istana. Ketika menjajakan perhiasan kepada Dende Trongkuning, mata kedua insan itu bertemu. Hati keduanya terpaut. Tak lama berada di dalam istana, Banjargetas pun meninggalkan istana Kentawang dan kembali ke Pejanggi untuk melaporkan perjalanannya. Kecantikan kedua putri itu diceritakan kepada Raja Pejanggi. Ketika mendengar laporan itu, raja pun memutuskan untuk melakukan lamaran. Banjargetas pun diutus untuk menyampaikan surat lamaran beberapa hari kemudian. Surat itu ditujukan kepada Raja Kentawang. Di samping itu, Banjargetas pun membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Dende Trongkuning. Dalam surat itu ia bertanya kepada Dende Trongkuning, siapakah yang akan menjadi pilihan Dende Trongkuning, Raja Pejanggi kah atau Banjargetas? Raja Kentawang menerima surat Raja Pejanggi. Ia merasa sangat gembira karena kerajaan Pejanggi berkenan menyambung hubungan dengan kerajaan Kentawang. Oleh karena sambutan yang baik itu, Banjargetas menentukan saat dan waktu pengambilan. Dikatakan bahwa putri Kentawang akan dijemput pada malam hari dan harus diantar hingga Lendang Kampu serta membawa penerangan obor. Sedangkan rombongan Pejanggi akan menjemput di Lendang Kampu. Setelah perjanjian itu, Banjargetas pun meninggalkan negeri Kentawang dan melaporkan hasil perjalanannya kepada Datu Pejanggi. Akan tetapi, dalam laporan itu Banjargetas melaporkan bahwa Dende Trongkuning memiliki ilmu selak. Ia berniat akan mengadakan permusyawaratan kaum selak pada malam Kamis di Lendang Kampu. Ketika mendengar laporan itu, sang raja berpikir sejenak. Kemudian ia menyatakan pendapatnya bahwa ia ingin membuktikannya. Hal itu pun disanggupi oleh Banjargetas. Raja pun menyatakan pendapatnya bahwa sedapat mungkin beliau harus mengawini putri Kentawang karena lamaran telah dijalankan. Hina benar jika kalau membatalkan lamaran tanpa alasan yang cukup kuat, dan hal itu akan meruntuhkan martabat kerajaan Pejanggi. Pada malam Kamis yang telah ditentukan, Banjargetas mengajak sang raja berangkat untuk membuktikan adanya selak yang sedang menyelenggarakan permusyawaratan. Saat yang sama, rombongan calon pengantin dari Kentawang pun berangkat menuju pengadangan. Dende Trongkuning dihias dengan pakaian gemerlapan seperti biasanya calon pengantin. Dende Bunga pun turut serta dalam rombongan itu. Oleh karena rombongan berangkat malam hari, mereka pun membawa penerangan berupa obor. Dari jauh nyala obor itu telah tampak sangat ramai. Pada tempat yang sepi dan terkenal angker, nyala obor itu memberikan asosiasi menakutkan. Nyalanya tampak bagikan nyala selak yang sedang berangkat ke suatu tempat. Dari jauh itu telah tampak oleh Banjargetas dan Raja Pejanggi. Ketika melihat hal itu, Banjargetas pun berkata kepada rajanya, "Tuanku, lihatlah nyala itu, pastilah nyala selak
yang akan mengadakan permusyawaratan. Tampaknya sangat menakutkan, kata orang. Dinde Trongkuninglah pemimpin mereka, kata Banjargetas dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengar hal itu dan sambil mengamati cahaya di kejauhan yang tampak menyeramkan, terasa nyali Raja Pejanggi mulai mengecil. Akan tetapi beliau berusaha menguasai diri. Benarkah itu nyala selak, Banjargetas? Tidakkah itu nyala obor penduduk yang sedang berpesta pora? Banjargetas pun memotong dengan cepat. Mungkin benar sabda tuanku, hamba akan membuktikan. Tunggulah hamba di tempat ini. Hamba akan ke tempat itu agar dapat mengetahui dengan pasti. Tanpa menunggu jawaban, Banjargetas pun berlari dengan cepat. Tanpa dapat berpikir panjang, sang raja pun merestuinya dengan penuh tanda tanya. Setelah itu, Banjargetas bergerak dengan cepat menuju ke cahaya yang banyak itu. Setelah tiba, ia pun memerintahkan kepada semua rombongan untuk mematikan semua obor yang menyala itu. Dalam sekejap, suasana pun menjadi gelap gulita. Raja Pejanggi yang mengamati dari kejauhan merasa ngeri menyaksikan cahaya yang padam dengan seketika itu. Bulu kuduknya terasa berdiri. Kini ia menjadi yakin bahwa nyala itu adalah nyala selak. Dengan berdebar, beliau menanti kedatangan Banjargetas kembali. Saat yang sama, Banjargetas memerintahkan Dinde Trongkuning untuk berganti pakaian hitam dan mengotori wajahnya, sehingga meyakinkan bahwa dirinya pandai dalam ilmu selak. Setelah semua kata-kata Banjargetas dilaksanakan, ia pun kembali dengan cepat menemui Raja Pejanggi yang sedang menantinya dengan penuh tanda tanya. Akhirnya Banjargetas pun berkata, "Benar tuanku, begitu hamba mendekat, semua nyala itu padam seketika. Benarlah kata orang, malam ini para selak sedang bermusyawarah dan Dinde Trongkuninglah pemimpinnya." Sesaat Banjargetas menghentikan kata-katanya, kemudian disambungnya, "Oleh karena itu serahlah tuanku sekarang. Dinde Trongkuning jelas pandai selak. Akan tetapi lamaran itu telah kita jalankan. Pastilah kecewa hati Raja Kentawang akan sikap kita kalau lamaran itu kita batalkan." "Tidak tuanku, menurut kebiasaan, Dinde Bunga saudara Dinde Trongkuning pasti turut serta dalam rombongan yang akan datang itu. Tuanku masih dapat melakukan pilihan. Apabila tuanku menjatuhkan pilihan pada Dinde Bunga, kita pasti tidak mengecewakan Raja Kentawang." Keesokan harinya setelah rombongan berada di istana, Raja Pejanggi pun mengamati kedua putri itu. Ia menilik wajah dan pakaian Dinde Trongkuning dan Dinde Bunga, serta kesan semalam dari berita yang disampaikan oleh Banjargetas. Raja Pejanggi pun menjatuhkan pilihannya pada Dinde Bunga. Setelah mendengar keputusan dari sang raja, Banjargetas pun mengemukakan pendapatnya bahwa kurang layak kalau Dinde Trongkuning dikembalikan demikian saja. Sangat bijaksana kalau Raja Pejanggi mengizinkan dirinya untuk mengawini Dinde Trongkuning. Setelah itu berlangsunglah pesta perkawinan antara Raja Pejanggi dan Dinde Bunga. Kemudian keesokan harinya dilaksanakan pula upacara perkawinan antara Dinde Trongkuning dan Banjargetas. Ketika pernikahan Banjargetas berlangsung, penghulu yang memimpin upacara itu sangat heran dan terkejut saat melihat kecantikan Dinde Trongkuning. Kecantikannya jauh melebihi kecantikan Dinde Bunga. Penghulu itu merasakan lebih layak istri Banjargetas ini menjadi permaisuri Raja Pejanggi. Peristiwa dan kesan itu pun menjadi buah bibir masyarakat dan akhirnya terdengar pula di telinga Raja Pejanggi. Di hadapan Raja Pejanggi, penghulu itu menyampaikan, "Sewaktu hamba diminta kesediaannya untuk menikahkan, hamba melihat calon pengantin wanita sedang bersisir. Rambutnya sangat panjang, kalau ujungnya tidak sanggah, pasti akan menyapu tanah." Ketika mendengar laporan itu, timbullah niat Raja Pejanggi untuk melihatnya. Semua wanita kerajaan Pejanggi diundang agar datang ke istana untuk membawa sensek. Khusus istri Banjargetas diundang agak terlambat. Setelah tiba di istana, tempat yang tersedia telah penuh. Dinde Trongkuning diperintahkan untuk datang ke serambi Raja Pejanggi. Ketika mulai kecantikan Dinde Trongkuning, terbit perasaan busuk di dalam hati sang raja. Ia berniat memperistrinya.
Para wanita lain mulai menenun. Setelah selesai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah Dinda Trongkuning seorang diri. Raja pun mulai mendekatinya. Ia mengeluarkan beberapa kata pujian dan bujukan. Setelah itu, raja menjelaskan niatnya untuk memperistri. Oleh karena perlakuan sang raja itu, Dinda Trongkuning menjadi gelisah dan bergerak hendak melarikan diri kembali ke rumahnya. Pada saat itu, Raja Pejanggi memburu dan berhasil merampas selendang Dinda Trongkuning. Selendang itu selalu dipergunakan oleh sang raja di tempat yang tersembunyi. Dinda Trongkuning pun menceritakan semua peristiwa tersebut kepada Banjargetas. Akan tetapi, Banjargetas tetap bersikap tenang dan menasihati istrinya agar tetap berusaha menjaga kesucian diri dan bersikap selalu waspada. Kegagalan itu menyebabkan Raja Pejanggi selalu berupaya dan dengan penuh nafsu mencari jalan lain. Raja pun mengumumkan akan menyelenggarakan suatu pesta besar. Oleh karena itu, Banjargetas pun dipanggil dan diperintahkan berangkat ke Pulau Bali untuk berbelanja. Ketika mendapat perintah dari sang raja, Banjargetas pun berangkat tanpa berprasangka. Oleh karena hari sudah malam, Banjargetas pun akhirnya bermalam di istana Baginda. Tengah malam saat tidur nyenyak, Banjargetas menerima perintah di dalam mimpi. Perintah itu mendesak agar Banjargetas segera kembali ke Pejanggi sebab akan terjadi suatu musibah. Saat yang sama, Raja Pejanggi berusaha menemui Dinda Trongkuning di tempat kediamannya. Akan tetapi, Dinda Trongkuning adalah seorang yang beriman dan bermoral kuat, serta menjunjung harga diri yang tinggi. Ia pun menolak untuk membuka pintu. Rencana Raja Pejanggi pun menjadi gagal pada malam itu. Keesokan harinya, Banjargetas pun kembali ke Pejanggi. Setelah malam hari, barulah ia tiba. Ia pun memanggil istrinya meminta untuk dibukakan pintu. Tak layak orang datang karena suamiku tak ada di rumah. Trongkuning, kata Banjargetas, aku suamimu, bukakan pintu. Tidak, suamiku pergi ke Bali, kata Dinda Trongkuning dengan tegas karena ia yakin suami telah berangkat ke Bali. Oleh karena itu, Banjargetas pun kehilangan kesabaran dan akhirnya mendobrak pintu dengan kekerasan. Ketika pintu terbuka, Banjargetas pun segera merangkul istrinya dengan mesra. Mengapa kau tak membukakan pintu, kekasihku? Tidakkah kau kenal suaraku? Bukan tak mau suamiku, akan tetapi semalam Datu Pejanggi berbuat hal yang sama. Beliau minta dibukakan pintu, namun aku tak mau membukakannya karena aku tahu maksudnya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Banjargetas pun menghadap kepada rajanya. Ia melaporkan bahwa keberangkatannya ke Pulau Bali menjadi gagal karena gelombang laut amat besar dan menyebabkan sampan tak berani menyeberang. Meskipun demikian, semua upacara berlangsung sesuai rencana. Keramaian berjalan 7 hari dan 7 malam. Setelah itu, Raja Pejanggi kembali berpikir mencari akal untuk memiliki Dinda Trongkuning. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk membunuh Banjargetas. Semua pembesar negeri pun diperintahkan untuk berangkat berburu, termasuk Banjargetas. Dalam perjalanan, Banjargetas diperintahkan berjalan paling depan setelah Raja Pejanggi. Akan tetapi, Banjargetas mempunyai firasat kurang enak. Ia menolak berjalan di depan sang raja. Raja Pejanggi memaksanya dengan jalan menarik kekang kuda Banjargetas. Saat itu, Banjargetas melihat selendang istrinya dipakai oleh Raja Pejanggi. Yakinlah kini Banjargetas bahwa dirinya terancam dan terhina. Oleh karena sikap menantang itu, pertempuran antara Banjargetas dan Raja Pejanggi pun terjadilah. Keduanya sama-sama gesit, sama sigap, dan sama tangkas. Pertempuran itu akhirnya berkembang menjadi ramai. Pengikut masing-masing melibatkan diri ke dalam gelanggang. Banjargetas dengan pengikutnya yang berjumlah 44 orang itu bertahan dengan gigih menghadapi serangan bala tentara Raja Pejanggi. Akan tetapi jumlah lawan cukup banyak. Akhirnya Banjargetas dan pengikutnya mengambil siasat mundur. Sejak saat itu Banjargetas tak mau lagi tunduk kepada Raja Pejanggi dan terus mengadakan sikap permusuhan. Merasa tidak puas dan tidak aman selama Banjargetas masih hidup, sulit bagi raja untuk memperoleh dan memperistri Dinda Trongkuning.
Oleh karena itu, Raja Pejanggi pun mengirim utusan untuk meminta bantuan ke Pulau Bali dengan dalih untuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Banjargetas. Berita itu pun tersiar luas di masyarakat dan terdengar pula oleh Banjargetas. Oleh karena itu, Banjargetas membuat suatu siasat. Ia berangkat ke pesisir pantai sebelah barat sambil mengembalakan itik. Waktu menggembala, ia membuat ampon. Itulah sebabnya hingga dewasa ini pantai tersebut dinamai Ampenan. Di samping menunggu kedatangan bala bantuan dari Bali, Banjargetas membuat kandang itik di suatu tempat. Tempat itu hingga saat ini dinamakan Repuk Bebek. Akhirnya, tibalah saat yang dinantikan. Bala bantuan dari Pulau Bali telah tampak mendekati pantai untuk mendarat. Banjargetas pun mulai menjalankan siasatnya. Ia langsung menyongsong pasukan yang mendarat itu. Dengan ramah tamah, ia menyapa dan mengemukakan niatnya untuk bertemu dengan Anak Agung, pemimpin rombongan. Setelah berbicara berdua, Banjargetas pun memulai. "Selamat datang di negeri Sasak, Anak Agung. Kalau boleh hamba bertanya, kemanakah tujuan tuanku? Hamba bersedia penunjuk jalannya untuk mempermudah perjalanan tuanku." "Saudara amat baik, terima kasih atas uluran tanganmu. Benarkah kau mau membantuku?" "Masakah hamba berbohong kepada tuanku? Hamba tahu apa hukumannya kalau hamba membohongi tuanku. Akan tetapi, kemanakah tuanku hendak pergi?" "Aku hendak pergi ke kerajaan Pejanggi." "Ada apakah tuanku? Kerajaan itu amat jauh." "Aku diminta datang untuk membantu Raja Pejanggi memadamkan pemberontakan." "Pemberontakan apakah yang maksudkan itu tuanku?" "Sepanjang pengetahuan hamba, negeri Pejanggi sangat aman. Hanya kadang-kadang Raja Pejanggi sendiri bertindak lancang kepada bawahannya." "Berani benar kau berkata seperti itu. Nadamu menyalahkan Raja Pejanggi." "Benar tuanku, apa yang hamba katakan ini adalah benar. Hamba tahu apa hukumannya kalau hamba berkata tidak benar. Di negeri Pejanggi tidak pernah terjadi pemberontakan. Hamba tahu benar." "Ternyata kamu bohong. Raja Pejanggi mengatakan bahwa pemberontakan dilakukan oleh Banjargetas. Mustahil seorang raja seperti itu memberikan laporan palsu dan meminta bantuan." "Memang terjadi sedikit huru-hara tuanku, namun bukan merupakan pemberontakan. Huru-hara itu pun terjadi hanya karena kekeliruan Raja Pejanggi. Tuanku diminta bantuan untuk menumpas orang yang tidak bersalah. Hamba mengetahui benar persoalannya." "Kalau benar apa yang kau katakan, cobalah ceritakan sejelas-jelasnya." Banjargetas pun mulai menceritakan semua persoalan dengan sungguh-sungguh dan setulus hati. Akhirnya, ia pun berkata, "Setelah hamba menceritakan persoalan dengan sebenarnya, kini terserahlah tuanku. Kalau tuanku masih mau menumpas orang yang bernama Banjargetas, inilah orangnya. Hambalah Banjargetas, seorang yang tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, tetapi dicintai oleh rakyat yang setia kepada kebenaran tata krama dan moral. Hamba tak berdaya. Sekarang pun hamba menyerah dan siap untuk dihukum. Akan tetapi, apabila tuanku setia kepada kebenaran, tuanku telah dibohongi oleh Raja Pejanggi untuk menumpas orang yang tak patut ditumpas. Kini semuanya telah jelas. Apabila tuanku berkenan, marilah kita hancurkan Raja Pejanggi yang melanggar susila. Hamba beserta pengikut setia hamba akan siap sedia bersama-sama menghadapi Raja Pejanggi itu." Akhirnya Anak Agung yakin akan kebenaran kata-kata Banjargetas dan akhirnya sepakat untuk bekerja sama menyerang Pejanggi. Ketika Raja Pejanggi datang bersama dengan pasukannya untuk menyambut kedatangan Anak Agung dari Bali, beliau amat terkejut karena ternyata Anak Agung telah bergabung dengan Banjargetas. Terjadilah pertempuran yang amat seru. Kedua belah pihak sama kuat. Akhirnya pasukan Raja Pejanggi merasa terdesak. Sang raja meminta bantuan kepada Patih Seketeng dari Lamban Pujut. Patih ini kemudian mengamuk bagaikan banteng kesurupan sehingga menyebabkan pihak lawan banyak yang mati. Namun akhirnya
Patih Seketeng pun tertangkap dan diputuskan untuk dibunuh. Segala macam senjata dipergunakan untuk menikamnya, tetapi tak satu pun ada yang mempan. Ia pun dibakar dengan setumpukan ijuk, tetapi tak selai bulu pun yang hangus. Akhirnya patih itu dapat meloloskan diri. Oleh karena itu, pasukan Raja Pejanggi kembali menjadi kuat dan menyebabkan pasukan Anak Agung dan Banjargetas kewalahan. Banjargetas dan Anak Agung mengambil siasat menyerah. Kesempatan itu digunakan untuk menyusun kembali kekuatan baru dan mengatur siasat selanjutnya. Banjargetas menjalankan siasat untuk memisahkan Patih Seketeng dengan Raja Pejanggi. Disiarkan suatu berita bahwa Patih Seketeng berniat untuk merebut kekuasaan. Mendengar berita itu, Raja Pejanggi kurang selidik. Berita itu diterima dengan mentah-mentah. Dia pun lalu memerangi Patih Seketeng, tapi tak berhasil. Patih Seketeng tak termakan oleh senjata apapun. Namun perlakuan itu menyebabkan Patih Seketeng jemu. Dia tidak tega menghadapi rajanya. Nah, kalau Tuan bermaksud membunuh hamba yang tak bersalah ini, pergunakanlah senjata ini. Ia pun menyerahkan senjata yang terbuat dari buluh gading. Hanya senjata inilah yang dapat mencabut nyawa hamba. Tusuklah telapak kaki hamba. Raja Pejanggi pun mengambil senjata itu dan menusukkan ke telapak kaki Patih Seketeng. Patih Seketeng pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Patih Seketeng tersiar, Banjargetas dan Anak Agung pun mengumumkan perang kembali kepada Pejanggi. Dalam peperangan yang tak tertahankan itu, Pejanggi menderita kekalahan. Raja Pejanggi sempat melarikan diri ke suatu tempat. Dari tempat itu, ia dapat menyaksikan api berkobar memusnahkan istana Pejanggi. Di tempat itu pula Raja Pejanggi menghilang, kemudian tempat itu dinamakan Serewe.